Oke guys, welcome back di Indro Channel bersama saya Indra Mirdin. So, hari ini kita mau riding santuy lagi memang, sambil ngobrol-ngobrol santuy. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget ya rasanya. Hari ini kita mau riding santuy siang-siang dan kita nikmatin suasana indahnya Kota Kuningan. Asik. Kita mau jalan santuy hari ini kemana ya? Kita ngukur-ngukur jalan aja lah ya, sambil ngobrol-ngobrol santuy. Karena untuk daerahnya kita, khususnya ini lagi di Kuningan, itu memang terkenal dengan jalanannya, view-nya yang cukup enak ya, pemandangan kanan kirinya gitu. Oke, kita lanjut aja jalur Linggarjati guys. Nah, so teman-teman yang suka motoran gitu ya, sebenarnya kita itu nyari setelan motor ya, atau beli motor itu buat apa sih? Saya suka bingung nih. Sekarang juga kan istilahnya kayak keren aja gitu kalau seandainya kita ngevlog pakai motor fairing. Tapi di satu sisi kalau pakai motor fairing juga ya ada plus minusnya gitu. Kayak kita nggak bisa bawa boncengan keluarga, anak, istri gitu kan, pasti agak ribet, lebih nyaman pakai motor matic. Tapi jujur sih dalam hati sebenarnya kita tuh lebih suka pakai motor fairing gitu ya, kalau buat konten ataupun buat ngevlog. Tapi ya alhamdulillah, disyukuri aja teman-teman, untuk ngevlog itu kita pakai motor seadanya aja dulu. Kita pakai apa yang memang kita benar-benar punya aja. Jangan dipaksain kayak pengen motor fairing 250 cc segala macam. Karena untuk mulai berkarir ataupun berkarya di dunia YouTube khususnya, apalagi kita yang di dunia motovlog, yang bikin konten, motor apapun bisa jadi kok, serius ya. Motor apapun bisa jadi bahan konten, motor apapun bisa dipakai buat ngonten gitu ya. Jadi nggak perlu harus motor yang wah, nggak perlu harus motor yang keren gitu, yang mahal gitu, enggak. Karena buat konten itu pada dasarnya intinya kita diniatkan dulu, di planning ya, terus kita action, jalankan, dan pastinya kita barengin dengan usaha dan doa. Nah, terkait untuk modal ngevlog ataupun untuk modal jadi motovlogger, karena saya juga kan belum apa-apa lah ya, masih kecil banget gitu kalau di dunia motor. Pengetahuan juga masih minim, paling tahu juga ya apa adanya. Tapi justru di situ teman-teman, dimana kita justru bisa explore, sehingga kita bisa bercerita lebih banyak apa yang kita tahu. Siapa tahu, prinsipnya gini, apa yang sudah kita ketahui belum tentu orang lain ketahui gitu loh ya. Dan apa yang belum kita ketahui orang lain biasanya udah tahu. Nah, makanya di situ kita akan terus tumbuh dan belajar dari setiap video, dari setiap lihat vlognya orang lain gitu kan. Makanya saya itu dari awal ngevlog sampai sekarang itu ya alhamdulillah belajar dan terus belajar. Kuncinya konsisten teman-teman. Kalau dirasa nggak bisa satu hari 2 video, ya satu hari 1 video juga cukup. Kalau dirasa memang di pekerjaannya cukup sibuk, nggak punya waktu buat ngedit, belum sempat buat upload video, itu nggak apa-apa. Kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali juga nggak apa-apa. Karena kan saya juga jujur masih pekerja ya, belum sebagai konten kreator sepenuhnya. Ya minta doanya aja dari teman-teman, mudah-mudahan pekerjaan tetap bisa berjalan, konten juga bisa berjalan, sambil iseng-iseng ya, sedikit-sedikit kita punya skill, punya pengetahuan, gimana caranya pasang plat motor, install motor, segala macam, itu kita curahin semuanya di kontennya kalian ya. Jadi semangat terus buat kita teman-teman yang lagi pada berjuang ngerintis gitu kan, konten-konten yang mudah-mudahan nanti bisa besar ya. Contoh lah, favoritnya saya juga kan ada salah satunya Akang MP, terus Abobi gitu ya. Banyak lah yang lainnya di Kuningan dulu ada Kang Arisman, atau ya Arisman MP, Kang Didik gitu ya. Banyak sih youtuber-youtuber yang jadi pedomannya saya, pacuannya saya gitu kan. Itu menjadi apa ya, menjadi landasan saya. Terus
istilahnya untuk berkarya di dunia motor ya. Karena ngelihat mereka juga perjuangannya nggak instan loh ya, nggak sebulan 2 bulan langsung oke gitu kan. Udah panjang banget waktu yang mereka jalanin untuk berkarya di dunia ngevlog gitu kan. Kayak mungkin Abobi udah hampir mau 4 tahunan lebih ya ngevlog, dari zaman kapan gitu kan. Saya perhatiin dia pas dari zamannya ngevlog pakai Fiction ya kalau nggak salah ya, yang Bobby Stone Rider itu Fiction yang advance gitu kan, yang new, terus naik ke R25, terus alhamdulillah sekarang dia udah kebeli lah CBR 1000, ZX juga udah punya, semua udah punya. Nah makanya motivasi saya sih masih sama ya di situ. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman kalau ada jodohnya, ada rezekinya, mudah-mudahan saya juga bisa gabung dengan para youtuber yang besar ya. Dan ya mudah-mudahan aja lah, minta doanya dari teman-teman bisa gabung sama youtuber yang gede, konten juga bisa diketahui banyak orang, bisa menghibur, dan pastinya bisa ngasih sedikit edukasi buat teman-teman yang nonton video-videonya saya gitu. Oke. Nah ini kalau sore kita motoran di jalanan ini tuh enak banget ya, adem gitu kan, daerah pegunungan sepi gitu kan. Nah itu sebelah kanan aslinya itu Gunung Ciremai, cuman sekarang lagi ketutupan sama awan ya. Nah itu jadi teman-teman tetap semangat, jangan menyerah. Jangan dibalik ya, tetap semangat, jangan menyerah. Kita buat motovlogger yang masih merintis, mudah-mudahan suatu saat nanti vlog-vlognya kita bakal besar, amin. Buat yang masih merintis sama seperti saya, kita saling support ya, saling kasih saran, saling kasih masukan, motivasi supaya kita terus semangat dalam berkarya. Oke. So teman-teman, mungkin kurang lebihnya keluh kesah saya sebagai konten kreator khususnya di dunia motor ya, itu sebenarnya bisa jadi nggak ada keluhnya, kesahnya juga ya nggak terlalu banyak lah ya. Karena sebenarnya menjadi konten kreator ataupun motovlogger seperti ini itu ya udah ibaratnya kayak jadi hobi aja sih, hobi yang kita lakuin setiap hari Sabtu Minggu ataupun libur kerja ya, pulang kerja gitu kan. Sabtu Minggu kita motoran, enjoy, sambil kita abadikan, dokumentasikan gitu kan. Kita udah motoran kemana, kita udah ngapain, kita bahas apa gitu kan. Seenggaknya ada wadah ataupun tempat buat kita bisa sharing ilmu-ilmu dan juga aktivitasnya kita. Nah, tapi memang yang saya rasakan itu ketika ngevlog itu memang banyak banget waktu dan tenaga, bahkan pikiran yang terkuras itu ketika kita ngedit video. Nah, ngedit video itu lumayan sih waktu awal-awal gitu kan. Bukan hanya dari bagian potongan-potongan videonya aja, kadang kita harus nempatin teks, nempatin foto yang sesuai, yang pas gitu, itu agak ribet. Makanya sekarang saya udah kurangin tuh pakai teks-teks atau efek-efek segala macam. Saya lebih ke natural aja sih ya. Jadi lebih ke cuman potong video udah gitu kan. Sisanya biar teman-teman dengerin lah ya isi dari dalam kontennya. Karena kadang kalau kita terlalu banyak efek, banyak muncul tulisan-tulisan, suara segala macam juga risih jadinya ya. Nah, jadi sekarang pola vlognya saya itu murni aja, natural aja. Tapi kita potong-potong bagian-bagian yang memang pentingnya aja gitu ya, supaya nggak terlalu makan durasi juga tuh. Karena kalau misalkan nggak di-cut sama sekali juga kan pasti bakalan makan durasi ya. Nah itu kalau senengnya dari ngevlog itu ya kita bisa cerita bebas kayak gini nih sambil motoran di jalan gitu kan. Belum lagi senengnya alhamdulillah kalau teman-teman yang udah monet gitu kan ya, alhamdulillah bersyukur lah ya yang udah bisa dapat AdSense. Kalau yang belum, terus berjuang, jangan pantang mundur lah ya. Karena memang syarat AdSense itu kan paling berat ya kalau menjadi seorang YouTuber. Kadang yang saya rasain di awal itu bismillah lah ya, ngonten gitu kan. Ekspektasi saya itu buat dapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu gampang gitu kan ekspektasinya. Ternyata ketika kita sudah jalanin, wah gila dong, udah upload 5-10 video gitu kan, dan itu butuh modal yang cukup lumayan.
ternyata susah banget buat naikin subscriber ke 1000 aja, itu susah banget. Buat dapetin penonton, istilahnya 10.000 penonton pun 1000 aja nih, 100 aja udah seneng gitu kan. Makanya bos, luar biasa banget kalau kita bahas perjuangan menjadi seorang YouTuber. So, yang penting kuncinya satu teman-teman, konsisten, direncanakan, diplankan, lalu diniatkan dan dijalankan, action gitu ya. Sehingga apa yang menjadi harapannya kita, mudah-mudahan suatu saat nanti bakal kesampaian. Oke? Wah, jadi ya begitulah kalau kesahnya. Tapi enaknya kita jadi ada semangat gitu ya, ngevlog gitu kan, modif motor, pasang apalah, kirian, main kirian, atau pasang master rem, modif warna, lampu-lampu gitu. Jadi kita ada bahan buat kita semangat terus ngonten gitu kan. Kalau seandainya ngonten, ya motor seadanya aja. Karena dulu juga mungkin teman-teman yang merhatiin motor saya gitu kan, ataupun channel ini, dulu motor saya itu standar ting-ting, bahkan kirian pun baru main itu mungkin setahun kemarin ya, itu baru berani modif kirian. Karena kebetulan motor ini kan dari motor baru awal, kilometer masih 6 ribuan gitu kan, sayang banget gitu rasanya kalau mau dimodif-modif. Tapi dipikir-pikir makin kesini kok motor juga makin nggak kepake ya. Udahlah, daripada sayang gitu kan, motor cuma dianggurin, dipakai enggak, dikontenin enggak. Akhirnya saya berusaha untuk upgrade kirian dulu, dan alhasil sampai dengan saat ini udah full alhamdulillah, modif kecil-kecilan atau modif sederhana. Oke? So, yang saya rasakan memang alhamdulillah ada kepuasan tersendiri, bisa komunikasi dan juga interaksi dengan banyak penonton gitu kan, ya alhamdulillah gitu kan. Banyak juga penonton yang suka gitu sekarang. Nah, jadi oke guys, itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman suka videonya kali ini. So, thank you banget buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk videonya. Dan saksikan terus update-update selanjutnya dari saya di Indro Channel.